Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Siswa Sekolah Dasar Negeri 39 Kota Palembang keracunan massal usai mengkonsumsi jajanan berbentuk minuman semprot berbagai rasa. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir terus meluas dan menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Kericuhan mewarnai sidang aksi tawuran di kawasan Kertapati, Kota Palembang. Sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri 39 Kota Palembang keracunan massal usai mengkonsumsi jajanan berbentuk minuman semprot dengan berbagai rasa. Siswa yang alami mual dan muntah-muntah langsung dilarikan pihak sekolah ke rumah sakit. Sejumlah siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 39 Kota Palembang keracunan massal usai mengkonsumsi jajanan berbentuk minuman semprot berbagai rasa yang dijual di kantin sekolah. Total ada 9 siswa yang keracunan. 5 orang telah diperbolehkan pulang ke rumah. 4 orang sisanya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit usai mengalami gejala mual dan muntah. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin kemarin. Saat itu, siswa yang sedang jam istirahat sekolah membeli jajanan yang dijajakan di kantin. Namun, saat hendak mengikuti jam pelajaran kembali, siswa mengalami gejala mual hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Melihat kondisi korban yang mengalami gejala yang mengkhawatirkan, pihak puskesmas merujuk sejumlah siswa yang keracunan ke rumah sakit. Pihak sekolah segera mencari tahu penyebab para siswa mengalami keracunan. Hingga didapati bahwa para siswa mengkonsumsi minuman semprot dengan berbagai varian rasa. Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan serta aparat kepolisian yang menyelidiki kasus ini telah mengamankan seluruh sampel minuman semprot rasa yang dijual di kantin. Anak-anak muntah. Nah, setelah anak-anak muntah dibawa ke ruang guru. Setelah itu kami bawa ke puskes, tetapi pihak puskes menghimbau untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara pedagang yang menjual jajanan tersebut telah diperiksa oleh pihak kepolisian dari sektor Ilir Timur 1 Kota Palembang dan masih berstatus sebagai saksi. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Kota Palembang. Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang telah mengambil sampel permen semprot yang menyebabkan 9 orang siswa SD di Kota Palembang mengalami keracunan. Sementara masyarakat juga diimbau untuk lebih mengawasi makanan anak-anak yang dijajakan di sekolah. Kasus keracunan yang dialami 5 orang siswa Sekolah Dasar Negeri 39 Palembang terus didalami. Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang telah mengambil sampel permen semprot yang dikonsumsi siswa maupun dijual pedagang. Saat ini sampel masih dilakukan uji di Laboratorium BPOM Palembang. Saat ini sampel tersebut sedang diuji oleh Laboratorium Balai Besar POM Palembang untuk mengetahui apakah ada cemaran kimia dan juga cemaran mikrobiologi. Uji sampel sangatlah penting untuk mengetahui kandungan yang ada di dalam minuman tersebut sehingga membuat siswa keracunan. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kebakaran lahan masih terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Ogan Ilir. Kebakaran terus meluas dan menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi sejak Senin lalu di 2 titik wilayah Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir hingga Selasa siang. Proses pemadaman terus dilakukan. Karena kondisi yang panas, api dengan cepat menyebar. Bahkan kencangnya hembusan angin membuat api yang telah padam kembali menyala. Selain melalui jalur darat, pemadaman juga dilakukan dari udara dengan menerjunkan 1 helikopter pembom air. Petugas dibuat kesulitan mendekati titik api karena akses ke lokasi kebakaran tidak mudah dijangkau. Agar api tidak menyebar, petugas pun membasahi lahan sekitar yang belum terbakar.
untuk membasahi daerah-daerah yang belum terjadi kebakaran. Jadi kami menyiram dan membasahi bahan bakar yang belum terbakar di sekitaran daerah yang sudah terbakar. Jadi untuk hari ini saya rasa sudah bisa untuk diatasi karena tinggal asap-asap sedikit. Malam di sini kultur tanahnya ini bergambut. Jadi untuk pemadaman kita menemui kendala sedikit lah. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir kian hari kian bertambah. Cuaca panas serta luasnya lahan gambut yang terbakar membuat api sulit dipadamkan sehingga dengan mudah menjalar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Seorang ketua yayasan masjid di Kota Palembang melaporkan kasus pencurian di Masjid Kiai Muara Ogan, Kertapati, Palembang. Namun saat dikonfirmasi pengurus masjid justru membantah semua laporan tersebut. Kuat dugaan kasus ini dipicu perselisihan antara pengurus lama dan baru. Didi Hambali, warga Sako Palembang ini mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu. Ia melaporkan kasus pencurian yang terjadi di Masjid Kiai Muara Ogan, Kertapati, Palembang. Akibatnya beberapa barang yang ada di dalam masjid seperti perangkat kamera CCTV dan barang sembako hilang. Kerugian ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Menurut pelapor, diduga pelaku pencurian masuk ke dalam masjid dengan cara menjebol pintu utama masjid. Masukin dijebol, diambil CCTV sama sembako-sembako yang untuk dibagikan ke kiai-kiai. Oh, pencurinya masuk lewat mana, Pak? Pintu mana? Lewat pintu jebol, jebol depan. Pintu depan dulu, Pak. Oh ya, apa aja yang diambil? Perangkat CCTV sama sembako-sembako. Oh, jadi masjid itu ruginya berapa, Pak? Kira-kira, Pak? CCTV sama ya 10 jutaan lah. Pengurus Masjid Kiai Muara Ogan saat dikonfirmasi justru membantah adanya pencurian seperti yang dilaporkan. Sebab semua barang yang dilaporkan hilang nyatanya masih ada di masjid. Menurut pengurus masjid atau sang pelapor, Dedi Hambali, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2024 lalu sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Yayasan Masjid Kiai Muara Ogan. Ini ada Haji Ismail, Haji Basit, wakilnya, sekretarisnya Mas Agus Dani, ya, pengawasnya Pak Abdul Aziz dan lain-lain ya, yang pada saat ini belum hadir di sini. Jadi dia tuh men-setting seolah-olah ada pencurian. Tidak ada pencurian. CCTV yang dituduhkannya katanya dipaling oleh pencuri itu sebetulnya pengurus baru ini mengamankan kantor ini karena dia tidak mau menyerahkan kunci kantor. Jadi dia tidak punya hak lagi sebetulnya. Pengurus Masjid Kiai Muara Ogan berharap pelapor dapat memperjelas permasalahan sesungguhnya kepada pihak kepolisian. Ada dugaan kasus ini dipicu perselisihan antar pengurus yayasan masjid lama dengan yang baru. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang guru SD di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dibekuk polisi karena telah melakukan ruda paksa terhadap muridnya. Kasus ini terungkap setelah korban melapor kepada orang tuanya. Usai sudah karir pria berinisial SD sebagai pendidik. Pria berusia 55 tahun ini ditangkap polisi atas tuduhan telah melakukan ruda paksa atau perkosaan terhadap salah seorang murid perempuannya. Ironisnya perbuatan bejat tersebut dilakukan di dalam ruang kelas. Peristiwa yang terjadi pada bulan Februari 2024 lalu bermula saat korban masuk ke ruang kelas dihampiri pelaku. Bahkan saat melihat rekan korban masih berada di dalam kelas, pelaku pun sempat meminta mereka untuk keluar. Melakukan itu masih jam pelajaran, guru-guru lain ada nggak itu, Pak? Sebelum jam pelajaran, masih pagi. Masih pagi ya. Itu kira-kira ada korban lain nggak, Pak, selain satu korban itu? Sementara masih didalami oleh penyidik. Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan semua yang dialaminya kepada sang orang tua. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang ancamannya paling lama 15 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.